My baby, my Valentine. Can I hit the making what temperature they rise? If you leave me a good time, I swear you are like the. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Ulfa dengan NIM 2001020096. Baiklah, sebelum masuk pada di sini saya akan sedikit menjelaskan pengetahuan saya terhadap studi kasus. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kita harus tahu dulu apa itu pengertian kasus. Kasus itu ialah cerita yang mengandung pesan-pesan yang tersamarkan dan akan dipecahkan baik oleh seseorang maupun kelompok. Sedangkan studi kasus itu ialah suatu cara yang digunakan dalam penyajian suatu pelajaran dengan memanfaatkan kasus yang ditemukan sebagai bahan ajaran. Kemudian kasus tersebut dibahas bersama-sama untuk mendapatkan jalan keluarnya. Studi kasus itu sendiri ada terbagi kepada dua. Yang pertama, studi kasus terbuka atau studi kasus lengkap, dan yang kedua, studi kasus tertutup atau studi kasus tidak lengkap. Apa sih pengertian studi kasus lengkap itu? Biasanya studi kasus lengkap ini menggambarkan sepenuhnya tentang situasi dan solusi-solusi yang bisa direkomendasikan dalam kehidupan nyata. Sedangkan studi kasus yang tidak lengkap itu biasanya cuma menggambarkan seperti peristiwa yang nyata tetapi ada batasan-batasannya. Contohnya itu seperti kasus kebakaran hutan. Di sini kita lihat bahwa studi kasus lengkapnya itu kalau misalnya dia dalam studi kasus lengkap dia menggambarkan kebakaran hutan, terus tuh apa saja dampaknya terhadap lingkungan sekitar dan upaya-upaya yang direkomendasikan untuk cara mengatasinya. Sedangkan studi kasus tidak lengkap itu dia cuma menjelaskan apa sih penyebab dari kebakaran hutan tersebut. Terus di dalam studi kasus itu komponen-komponen yang harus diperhatikan ada 4 langkah. Yang pertama, memutuskan mengapa dan kapan siswa itu harus menggunakan studi kasus. Alasannya karena kasus itu memberikan kesempatan pada siswa untuk bisa berpikir dan mencoba untuk mengeluarkan suatu pendapat tentang peristiwa yang sedang terjadi. Yang kedua itu ialah mengembangkan atau memilih kasus. Sumber-sumber yang dapat dijadikan seperti jurnal, koran, majalah, novel, video. Dan yang ketiga, membimbing siswa dalam persiapan mereka untuk diskusi. Dalam pelaksanaan strategi pembelajaran dengan menggunakan studi kasus ini, siswa dituntut untuk lebih perhatian pada kasus yang akan dibahas. Siswa itu harus berpartisipasi aktif dalam pembelajaran hingga akan menghasilkan belajarnya yang efektif dan efisien. Sementara si gurunya itu harus mampu menjelaskan dengan baik, memahami dan mampu menguasai kasus yang akan dibahas agar siswa mampu memahami kasus tersebut. Dan yang terakhir, persiapan guru dalam diskusi kelas. Langkah pertama yang harus dipersiapkan oleh guru yaitu guru itu harus tahu dan
apa tujuan yang ingin dicapai oleh siswa dalam pembelajaran menggunakan strategi studi kasus ini. Jika guru tidak benar-benar mengetahui tentang apa yang ingin siswa pelajari, maka studi kasusnya tidak akan membantu mereka untuk belajar. Sebaliknya, maka untuk itulah siswa dituntut untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian, guru harus menganalisis secara rinci terhadap kasus yang akan dipecahkan. Mungkin sampai sinilah sedikit penjelasan saya terhadap studi kasus. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.